Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Dewi Dawati dari kelas AKS 5C IAIN Surakarta. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. UMKM atau unit mikro kecil menengah di Indonesia mempunyai kontribusi yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UMKM. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan merupakan motor penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional. Perhatian pada pengembangan sektor UMKM memberikan makna tersendiri pada usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income per kapita yang rendah. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif dari seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Peran sektor UMKM sangat penting karena mampu menciptakan pasar-pasar, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber alam, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, membangun masyarakat, dan menghidupi keluarga mereka tanpa kontrol dan fasilitas dari pihak pemerintah daerah yang memadai. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai permasalahan yang biasanya terjadi pada sektor UMKM yang saya observasi. Di sini, saya melakukan observasi pada UMKM Bos Cilik yang telah melakukan usaha jahit kaos polos dan juga sablon kaos selama kurang lebih 5 tahun. Pada observasi ini, saya hanya memfokuskan pada bagian usaha jahit kaos polos, di mana kegiatan usaha tersebut merupakan proses bukan pesanan, sehingga setiap harinya sektor Bos Cilik terus-menerus melakukan kegiatan jahit kaos polos. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada usaha tersebut. Di sini saya memfokuskan pada permasalahan yang terkait dengan kaos polos yang terjual dan setiap bulannya tetap mengalami kekurangan. Jadi, meskipun setiap harinya mereka melakukan kegiatan menjahit kaos polos secara terus-menerus, akan tetapi Bos Cilik terkadang juga mengalami kehabisan persediaan. Nah, dalam hal ini, maka observasi yang saya lakukan berkaitan dengan manajemen persediaan. Berbagai perusahaan menyadari pentingnya mengelola tingkat persediaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang. Kualitas, rekayasa produk, harga, lembur, kapasitas berlebih, kemampuan untuk merespon pelanggan, waktu tunggu, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaingnya cenderung berada pada posisi kompetitif yang lebih lemah. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Nah, di manajemen persediaan ini, biaya-biaya yang terkait dengan biaya persediaan adalah biaya pemesanan, biaya persiapan, biaya penyimpanan. Nah, biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Biaya persiapan atau penyetelan atau setup cost adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Sedangkan biaya penyimpanan atau carrying cost adalah biaya-biaya untuk menyimpan persediaan. Akan tetapi, jika permintaan tidak diketahui dengan pasti, maka akan timbul kategori ketiga dari biaya persediaan yang disebut biaya habisnya persediaan. Nah, biaya habisnya persediaan atau stock out cost adalah biaya-biaya yang terjadi karena tidak dapat menyediakan produk ketika diminta pelanggan. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan. Untuk pembahasan pertama, hal yang harus kita hitung adalah EOQ atau Economic Order Quantity atau kuantitas pesanan ekonomis.
Di sini yang diketahui adalah permintaan rata-rata kaos polos adalah 80 per hari, permintaan maksimal kaos polos adalah 100 per hari, permintaan tahunan kaos polos adalah 1000, biaya penyimpanan per unit adalah Rp20.000, biaya persiapan adalah Rp4.000.000, dan waktu tunggunya adalah 3 hari. IOQ mempunyai rumus yaitu akar dari 2PD dibagi C. P merupakan biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan, D adalah jumlah permintaan tahunan yang diketahui, dan C adalah biaya penyimpanan 1 unit persediaan selama 1 tahun. Dari hal-hal yang diketahui, maka kita masukkan ke rumus, yaitu akar 2 dikali 1000 kaos per tahun dikali Rp4.000.000 dibagi Rp20.000. Didapatkan yaitu akar dari 400.000 adalah 632,45 kaos polos. Selanjutnya yang kita hitung adalah titik pemesanan kembali atau reorder point. Hal yang diketahui di sini adalah penggunaan maksimal sebanyak 100 kaos, rata-rata penggunaannya adalah 80, selisih dari keduanya adalah 20, waktu tunggunya adalah 3 hari. Nah, total persediaannya yaitu selisih dikali waktu tunggu yaitu 20 kali 3 sama dengan 60. Nah, untuk titik pemesanan kembali atau reorder point ini mempunyai rumus tingkat rata-rata penggunaan dikali dengan waktu tunggu ditambah persediaan pengaman, yaitu 80 dikali 3 ditambah 60 sama dengan 300 unit. Nah, dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kaos polos harus diproduksi dalam batch yang terdiri atas 632,45 kaos dan persiapan baru yang harus dimulai ketika pasokan atau persediaan dari kaos polos turun hingga menjadi 300 unit. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.